Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrani Wulandari dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dari kelas B dengan NIM 18101111061. Di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Hukum Internasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Jawaban dari nomor 1. Cakupan hukum internasional meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenan dengan negara, hubungan antar negara, fungsi organisasi internasional, termasuk hubungan antar organisasi internasional maupun organisasi internasional dengan negara, serta yang berkenan dengan individu dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Kaitannya dengan hukum nasional dapat dilihat dari sudut pandang secara teoretis ini. Terdapat dua teori pokok yang membicarakannya, yaitu teori dualisme dan teori monisme. 1. Teori dualisme, yaitu teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain. Sedangkan teori monisme, teori ini memandang semua hukum sebagai satu kesatuan tunggal dari peraturan hukum yang mengikat negara-negara, individu, ataupun kesatuan bukan negara. Jawaban dari nomor 2A. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Unsur-unsur perjanjian internasional berdasarkan definisi perjanjian internasional, yaitu 1. Semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. 2. Berupa akta tertulis. 3. Diatur dalam hukum internasional. Dan 4. Berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Jawaban nomor 2B. Tahapan perjanjian internasional. 1. Negosiasi. 2. Penandatanganan. 3. Pengesahan. Dan ada pula yang hanya melalui 2 tahap diantaranya. 1. Perundingan. 2. Penandatanganan. Tahapan ini berdasarkan jenis dan sifat dari perjanjian internasional. Apakah bersifat bilateral ataukah multilateral. Namun secara umum biasanya dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Jawaban nomor 3. Pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah dapat didukung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan nasional dan hukum internasional yang berlaku. Untuk lingkup nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap menjadi acuan utama daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Namun demikian, secara khusus pemerintah Indonesia belum membuat peraturan pemerintah tentang ketentuan lebih
lebih lanjut atas kewenangan daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud pasal 27 dan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29. Selain itu, terdapat 2 peraturan Menteri Dalam Negeri yang sangat relevan dalam hal pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah. Secara internasional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia perlu untuk memperhatikan kewajiban-kewajiban internasional khususnya dalam hukum laut internasional. Hal ini dimaksud agar segala tindakan atau kebijakan yang dibuat baik pemerintah pusat maupun khususnya pemerintah daerah tidak akan mengundang kontroversi internasional yang mungkin bisa berujung pada sengketa di hadapan Mahkamah Internasional. Jawaban nomor 4, yaitu pada deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara 24 Oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai yaitu 1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara. 2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri atau luar negeri suatu negara. 3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. 4. Prinsip persamaan kedaulatan negara. 5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. 6. Prinsip itikat baik dalam hubungan internasional. Dan 7. Prinsip keadilan dan hukum internasional. Jawaban dari nomor 5, yaitu menurut pendapat saya tentang hukum dan sanksi HAM di Indonesia sebenarnya sudah baik, namun hanya tinggal pelaksananya saja. Itu sebabnya di Indonesia masih banyak perampasan HAM, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Penegakannya masih mengalami kesulitan dikarenakan pengembalian berkas antara Komnas HAM, penyelidik dan jaksa agung, penyidik dan penuntut, menjadi penghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, karena Komnas HAM terbatas sebagai penyelidik saja untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran HAM yang berat dalam suatu peristiwa. Jaksa Agung sebagai penyidik dengan lingkup menentukan tersangka, membuat tuntutan dan memprosesnya di pengadilan. Baik, sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.